Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas di tengah pembicaraan mengenai gencatan senjata. Hal ini lantas membuat Arab Saudi muak dan menegaskan seruannya ke Israel untuk segera melakukan gencatan senjata permanen di Gaza. Seruan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan bin Abdullah, pada pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Islam atau OKI ke-15 yang diadakan di ibu kota Gambia, Banjul, dikutip pada Minggu 5 Mei 2024. Ia menegaskan masalah yang terjadi di Palestina harus menjadi prioritas utama umat Muslim untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya. Faisal menyebut negaranya telah bekerja sama dengan negara-negara bersaudara untuk melindungi rakyat Gaza. Namun agresi Israel di Gaza masih terus terjadi, bahkan menyebabkan korban jiwa terus meningkat. Maka dari itu Arab Saudi mengutuk perbuatan Israel dan bersedia memberikan jalur yang aman untuk warga Palestina. Adapun dalam forum KTT tersebut ada 3 hal utama yang dibahas, yakni mengenai rancangan resolusi Palestina, rancangan pernyataan Banjul, dan rancangan dokumen akhir. Kelompok perlawanan Bahrain yang didukung oleh Iran kembali beraksi untuk kedua kalinya. Mereka mengklaim telah menargetkan pasukan perlawanan Israel di pelabuhan Eilat pada Sabtu 4 Mei 2024. Serangan ini dilakukan sebagai dukungan untuk rakyat Palestina. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa operasi melawan Israel akan terus berlanjut kecuali perang dan blokade di Gaza dihentikan. Meski serangan ini dilakukan yang kedua kalinya, namun menjadi yang pertama kalinya bagi mereka menyerang Eilat. Diketahui sebelumnya kelompok perlawanan Bahrain pertama kali menyerang Israel pada 27 April 2024. Namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan. Mereka hanya menunjukkan bukti adanya serangan tersebut melalui bukti video peluncuran drone. Di sisi lain, kelompok perlawanan Bahrain ini juga telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Pertempuran sengit kembali terjadi antara sayap militer gerakan Hamas dan pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Sabtu 4 Mei 2024. Pertempuran itu terjadi selama lebih dari 15 jam di Deir al-Ghusun, utara Tulkarm. Akibat peristiwa ini, 4 pejuang Hamas dinyatakan tewas. Adapun keempat pejuang itu adalah Ala Seireiteh, 45 tahun, Adnan Samara, 40 tahun, Tamer Fakha, 32 tahun, dan Asal Batran, 42 tahun. Tak lama kemudian, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan adanya kematian pejuang Hamas yang kelima, namun belum diketahui mengenai identitasnya. Tidak hanya itu, sejumlah petinggi Israel juga dikabarkan terluka parah. Diketahui pada hari Sabtu dilaporkan bahwa tentara pendudukan Israel mundur dari kota Deir al-Ghusun dan Tulkarm di tepi barat utara. Namun sebelum itu mereka berupaya untuk menghancurkan sebagian besar bangunan dengan bulldozer lapis baja. Tentara IDF juga menembakkan beberapa rudal yang diluncurkan ke bangunan tersebut dengan drone Hermes 450. Pertempuran sengit masih terus terjadi di Timur Tengah. Kali ini pasukan pertahanan Israel atau IDF dan kelompok Hizbullah saling meluncurkan serangan pada Sabtu 4 Mei 2024. Dikutip dari The Times of Israel, tentara IDF meluncurkan jet tempurnya ke sebuah gedung di Tair Harfah, Lebanon Selatan. Israel mengklaim pasukan Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markasnya. Lebih lanjut, diketahui serangan ini juga dilakukan sebagai balasan atas serangan Hizbullah dari Lebanon ke perbatasan Stula. Hizbullah disebut telah menembakkan peluru kendali anti-tank dan juga 2 roket. Serangan itu pun memicu amarah Israel hingga meluncurkan serangan balasan ke beberapa daerah yang berada di dekat Nakawira, Marwahin, Hanin, dan juga Matnoura dengan artileri. Mereka juga menggunakan tank-tank untuk menembaki bangunan di Kafar Kila. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Hizbullah mengenai serangan Israel di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Islam di Irak mengumumkan telah meluncurkan rudal jelajah ke pelabuhan Haifa, Israel pada Sabtu 4 Mei 2024. Rudal jelajah Arkab itu diluncurkan dari Irak ke wilayah pendudukan Palestina dengan sasaran pelabuhan penting Haifa. Perlawanan Irak menyebut operasi itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pejuang Palestina serta tanggapan agresi Israel di jalur Gaza. Hal ini terjadi setelah perlawanan Islam di Irak mengklaim 3 operasi berhasil dijalankan.
2 diantaranya terhadap sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki, dan 1 lagi terhadap sasaran Israel di Laut Mati. Sebelumnya pada Kamis 2 Mei 2024, perlawanan Islam di Irak juga mengumumkan penargetan lokasi penting di Bir al-Sabeh dengan menggunakan rudal jelajah canggih Al-Arkab. Lalu pada Jumat 3 Mei 2024, perlawanan Irak juga menyerang lokasi penting di Tel Aviv. Adapun lokasi itu merupakan markas intelijen Abraham di Bir al-Sabeh dan pusat intelijen Glilot milik Mossad di Tel Aviv. Dalam momen itu, Muhammad al-Mausawi, seorang anggota gerakan perlawanan Irak al-Nujaba, mengatakan bahwa serangan rudal terhadap Tel Aviv membuktikan perlawanan Irak adalah bagian penting dari poros perlawanan. Ia juga menekankan serangan itu sebagai pesan kepada Amerika Serikat bahwa perlawanan Irak tidak akan tinggal diam. Pasukan Brigade Al-Quds terlibat perlawanan sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Deir al-Ghawson, tepi barat pada Sabtu 4 Mei 2024. Pasukan IDF mulai menyerbu wilayah tersebut dengan mengerahkan bulldozer. Salah satu rumah anggota Hamas di Tulkarem dikabarkan menjadi sasaran Israel. Dilaporkan terdengar ledakan dalam penyerbuan IDF ke rumah tersebut, kemudian disusul dengan adegan pelemparan jenazah oleh bulldozer tentara Israel. Aksi penyerbuan itu pun mendapat perlawanan dari milisi Palestina. Brigade Al-Aqsa Batalion Tulkarem Cabang Brigade Al-Quds mengumumkan pada hari yang sama bahwa mereka terlibat dalam konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel yang menyerbu. Konfrontasi sengit pun terjadi setelah unit IDF menyerbu kota tersebut. Pertempuran berubah semakin memanas hingga pasukan IDF mengerahkan bala bantuan. IDF memperluas serangannya hingga ke kota Halhul dan sekitarnya. Mereka menembakkan granat serta gas air mata. Pertempuran ini pun bahkan melibatkan pemuda Palestina dan para pengungsi di Al-Khalil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.